Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena kemurahannya kita bisa bertemu walaupun dibatasi oleh jarak dan tempat. Kebangkitan bagi orang Kristen merupakan suatu peristiwa yang terpenting, khususnya kebangkitan Kristus itu sendiri. Tanpa kebangkitan Kristus, maka Kristus bukanlah Tuhan. Tanpa kebangkitannya, maka dia adalah pribadi yang kalah oleh dosa. Dan tanpa kebangkitannya, kita tidak memiliki pengharapan untuk mendapatkan tubuh kebangkitan. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kasihi, kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Jikalau Engkau izinkan kami untuk sekali lagi merenungkan akan firman-Mu yang begitu indah. Berkati hamba-Mu yang penuh dosa dan kelemahan ini. Tuhan boleh menyempurnakan dan memampukan, sehingga sabda-Mu ini bisa disampaikan dengan baik kepada setiap jemaat. Berkati jemaat yang pada saat ini boleh bersama-sama merenungkan kebenaran ini. Mereka diberkati dan kehidupan mereka semakin bertumbuh di dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kebangkitan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen membawa sukacita dan juga membawa damai sejahtera serta ketenangan rohani yang begitu melegakan. Dengan kebangkitannya berarti Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dengan kebangkitannya Dia menang atas dosa. Dan dengan kebangkitannya memberikan pengharapan bagi kita untuk mendapatkan tubuh seperti apa yang Yesus miliki. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. 21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ketika kita membaca 5 ayat ini, ternyata ada 5 poin penting yang Tuhan boleh tunjukkan di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, ayat yang ke-19a, Yesus menunjukkan dirinya. 19b 21a, Yesus memberikan damai sejahtera. 21b, Yesus mengutus murid-muridnya. 22, Yesus menghembuskan Roh Kudus. Dan pada ayat yang ke-23, Yesus memberikan otoritas. Saudara, ketika kita membaca konteks sebelum mereka melihat Yesus ini, ternyata Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada hari pertama. Dan hari pertama pada waktu itu adalah hari Minggu. Karena hari Sabtu itu adalah hari Sabat.
Dan ketika dia berkunjung ke kubur Yesus untuk menghormati sang gurunya yang telah memberikan pengajaran dan juga memberikan kasih yang begitu indah di dalam kehidupannya, ternyata kubur itu telah terbuka dan di dalamnya jenazah atau jasad Yesus tidak ada. Maka dia berlari. Kemudian dia menemui Petrus dan salah satu muridnya. Dan kemudian mereka juga berlari untuk ke kubur Yesus. Ternyata di situ tidak ada jenazahnya. Maka Petrus pada saat itu teringat apa yang telah dikatakan Yesus kepada murid-muridnya termasuk dirinya. Kemudian dia pergi lagi. Kemudian Maria Magdalena di situ bertemu dengan 2 malaikat. Dan di belakangnya ada seseorang, yaitu Yesus sendiri. Dan pada saat itu Yesus mengatakan Maria. Dan pada akhirnya singkat kata Maria mengakui dia adalah Yesus dengan mengatakan Rabuni. Kemudian mereka berkumpul di suatu tempat dan mereka pasti membincangkan akan peristiwa yang tadi pagi mereka lihat dan mereka saksikan tersebut. Ketika mereka berkumpul pada malam itu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya itu juga menunjukkan bagaimana dia adalah guru yang telah lama dinantikan oleh orang-orang yang belum sadar bahwa dia adalah Tuhan. Sehingga Yesus menunjukkan tangannya dan kakinya yang berlubang ketika dia disalib dan menunjukkan bahwa di lambungnya ada luka tombak. Dan pada akhirnya murid-murid mungkin awalnya tercengang. Kemudian mereka bersuka cita karena guru mereka, Tuhan mereka telah bangkit dari antara orang mati. Pada saat ini banyak sekali orang yang meragukan akan kebangkitan Yesus itu sendiri. Ada yang mengatakan mayatnya dicuri dan dia tidak bangkit. Ada yang mengatakan ketika disalib ada yang menggantikannya sehingga yang mati bukan Yesus. Dan ketika Yesus datang kepada muridnya, itu adalah pribadinya dan bukan orang yang mati tersebut. Dan yang terakhir ada yang mengatakan Yesus itu pingsan, tidak mati. Banyak sekali hal-hal yang terkadang meragukan atau sedikit menyimpangkan kehidupan kekristenan kita ketika melihat dan mendengar akan pemikiran-pemikiran seperti ini. Sehingga iman orang percaya terkadang goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya melihat film yang berjudul The Case for Christ. Di situ menceritakan seorang laki-laki yang bernama Lee Strobel. Dia adalah seorang ateis dan pada waktu itu dia adalah orang yang tekun, orang yang bertalenta, orang yang bekerja keras sehingga di dalam pekerjaannya sebagai jurnalis mendapatkan suatu promosi atau naik jabatan. Dia sangat senang sekali akan jabatan barunya tersebut. Sehingga malamnya dia mengajak istrinya yang bernama Leslie dan juga anaknya perempuan yang bernama Alison untuk makan di restoran. Pada waktu itu ketika mereka berkumpul ada insiden kecil terjadi tetapi hampir menghilangkan nyawa anaknya. Ternyata anaknya tersebut tersedak dan sulit bernafas. Pada waktu itu semua orang sangat gugup. Lalu ada seorang perempuan yang bernama Alfi datang di situ. Ternyata suster dan membantunya. Ketika keluarga ini mengatakan, saya berterima kasih, tetapi Alfi mengatakan ini bukan suatu hal kebetulan. Karena ini ada suatu rencana Tuhan dan harus bersyukur kepada
Tuhan. Bagi Lee Strobel ini merupakan suatu hal yang biasa, tetapi bagi Leslie, yaitu istrinya, ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Di mana dulu adalah dia orang yang sangat mengasihi Tuhan, kemudian imannya lemah dan semakin lemah. Dan ketika peristiwa ini terjadi, mengingatkan imannya kepada Tuhan yang selama ini dia sembah. Dan di dalam rumahnya dia sering berdoa, membaca firman, dan juga memberikan penguatan kepada Allison anaknya. Bagi Lee Strobel, awal-awalnya tidak jadi masalah. Tetapi lama-kelamaan Lee Strobel merasa cemburu dan merasa diselingkuhi, bahwa istrinya semakin cinta kepada Tuhan daripada kepada dirinya. Sehingga percecokan terjadi di dalam keluarga mereka. Dan Lee Strobel merasakan kalau pernikahan saya ini tidak dipertahankan, pasti akan hancur. Sehingga dengan kepintarannya, dengan talenta, dan dengan kerja kerasnya, Lee Strobel ini ingin membuktikan bahwa Yesus itu pingsan tidak mati. Dan ketika dia bisa membuktikannya secara ilmiah dan secara sejarah, maka kekristenan akan hancur dan rumah tangganya akan utuh kembali. Sehingga dia meneliti, membuat ruangan, dan kemudian dia bertanya kepada orang-orang yang akan mendukung asumsinya atau pemikiran awalnya. Dia pergi ke seorang pastor yang concern di dalam bidang arkeologi. Dan si pastor ini membuktikan dari 5.000 manuskrip yang menjelaskan Yesus telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Dan pada saat itu Lee Strobel belum puas tentang jawaban itu. Dia pergi ke psikolog dan juga seorang filsuf. Dan pada saat itu ketika dia mengatakan bahwa Yesus pingsan dan orang-orang Kristen ini dipengaruhi, mungkin dihipnotis, mungkin diberikan motivasi-motivasi dan lain sebagainya. Tetapi psikolog ini mengatakan seperti ini. Ini tidak mungkin bahwa orang Kristen berani dan percaya akan Yesus sampai dia meninggal. Dan Lee Strobel ini ditanya, kenapa kamu meragukan akan Tuhan? Ternyata latar belakangnya dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya. Dan yang terakhir, dia pergi ke dokter ahli forensik. Dan pada saat itu dia membuktikan bahwa Yesus itu hanya dicambuk biasa dan disalib biasa dengan paku yang kecil. Tetapi ketika sudah menemui dokter ini menunjukkan bahwa cambuk orang Romawi begitu luar biasanya, dan juga penyalipannya begitu juga mengerikan, dan dipastikan Yesus itu mati. Sehingga pada akhirnya dia mencapai suatu kesimpulan bahwa asumsinya dengan realita yang ada bertolak belakang. Kemudian dia bertobat, menangis, dan juga meminta maaf kepada istrinya. Kemudian dia mengundurkan diri dari pekerjaan sebagai jurnalis dan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, film ini menjelaskan bahwa orang yang tidak percaya akan Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Dan film ini ditulis oleh Lee Strobel sendiri dan diambil dari kisah nyata. Mungkin film ini akan mengubah kehidupan kita. Dan firman Tuhan lebih lagi mengubah kehidupan kita. Bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh kematian. Tidak dibatasi oleh jarak dan tempat. Tidak dibatasi oleh suatu tembok. Tetapi kuasa Tuhan yang luar biasa ini seharusnya memberikan suatu sukacita di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Yang dimana Dia sekarang telah ada di dalam kerajaan surga. Dan telah menebus dosa kita, mengampuni, dan nantinya Dia akan juga mengangkat kita dan memberikan keselamatan. Serta memberikan tubuh kebangkitan seperti tubuh ketika Dia bangkit.
Ini menunjukkan suatu sukacita dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan ragu akan kebangkitan Tuhan. Jangan ragu apa yang telah difirmankan Tuhan beberapa ribu tahun yang lalu. Tetapi seharusnya ini lebih meneguhkan iman kita supaya lebih kuat di dalam Tuhan. Dan yang kedua yang Tuhan ajarkan di sini adalah Yesus memberikan damai sejahtera. Yesus memberikan damai sejahtera, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-19b dan ayat yang ke-21a. Dan kata-kata ini diulang 2 kali. Dan bagi kita mungkin kata shalom atau damai sejahtera bagimu itu merupakan kata-kata yang biasa. Mungkin ketika kita bertemu dengan orang Kristen yang lain, kita mengatakan shalom, bagaimana kabarnya? Seperti itu. Dan ketika kita pergi ke rumah orang-orangnya belum keluar dan pintunya tertutup, kita mungkin teriak dan mengatakan shalom, 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 sambil kita memencet bel supaya orang tersebut keluar dan menemui kita. Kata atau makna shalom yang dikatakan Tuhan Yesus lebih daripada itu. Kita menyadari ketika membaca di dalam perikop ini, mereka merasa ketakutan. Bisa saja mereka ditangkap, dipenjara, dianiaya, bahkan disalib seperti Yesus. Mereka juga khawatir kehidupan keluarga mereka juga akan mengalami hal yang sama seperti mereka. Tetapi pada saat itu kata damai sejahtera bagimu ini menunjukkan bagaimana perlindungan dan pertolongan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihinya tidak akan pernah meninggalkan mereka di dalam setiap situasi dan kondisi yang sulit, di dalam ketakutan, di dalam pergumulan, bahkan di dalam badai hidup. Karena apa? Tuhan telah hidup dan akan terus ada di depan kita untuk memimpin dan membimbing orang-orang percaya saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Yesus itu juga harus kita lakukan. Dengan tentunya otoritasnya, dasarnya dari Yesus itu sendiri. Ketika kita bertemu dengan orang lain, katakan shalom, damai sejahtera bagimu. Dengan makna, dengan pemikiran bahwa Tuhan kita akan memberkati, melindungi, dan menjagai saudara seiman kita. Dan ketika mereka mengatakan shalom juga, kita bersyukur penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan juga ada di dalam kehidupan kita. Pak, saya juga bingung bagaimana orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Bagaimana saya bisa mengatakan shalom kepada mereka? Dan jawaban saya adalah kita bisa mengucapkan shalom ketika mereka mengerti. Tetapi kita bisa mengatakan mungkin saudara kita yang lain, contohnya Muslim, kita bisa mengatakan Assalamualaikum, yang artinya juga sama, damai sejahtera. Dan mereka juga mengatakan Waalaikumsalam, di mana Tuhan mereka juga memberkati kita. Demikian juga dengan mereka yang mengatakan hal itu kepada kita juga harus menjawabnya. Artinya apa? Di sini antara kita yang walaupun berbeda keyakinan, kita saling memberkati satu dengan yang lain. Dan itulah indahnya perbedaan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, katakanlah damai sejahtera itu kepada orang-orang lain. Supaya itu memberikan motivasi kepada kita dan ketenangan di dalam kerohanian kita. Bahwa Tuhan ada di dekat kita untuk memberikan damai sejahtera. Dan yang ketiga yang Tuhan katakan adalah Yesus mengutus kita. Dikatakan pada ayat yang ke-21b, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita menyadari bahwa Yesus pada saat itu di dunia tidak lebih
dari 40 hari. Dia akan naik ke surga, dan sebelumnya dia memberikan pengutusan kepada setiap murid-muridnya bahwa tugasnya di dunia telah selesai. Dia naik ke surga dan tugasnya itu diamanatkan kepada setiap murid-muridnya dan juga di dalam setiap orang Kristen yang telah percaya kepada Yesus itu sendiri. Tetapi pertanyaan yang sering saya dengar dari orang-orang, bahwa ketika kalimat ini dikatakan bahwa Yesus mengutus kita, mereka berkata, ini kan hanya tugasnya hamba Tuhan, ini kan hanya tugasnya penginjil, ini kan hanya tugasnya pendeta atau misionaris, seperti itu. Tetapi amanat ini diberikan kepada seluruh orang percaya. Dan mungkin mereka berpikir, Pak, saya ini tidak bisa penginjilan karena saya ini kurang tahu tentang firman Tuhan. Pengetahuan saya tentang Tuhan itu sangat sedikit sekali. Bagaimana saya caranya dapat memberitakan Injil? Seperti itu. Jawabannya adalah sederhana. Zaman sekarang adalah zaman di mana kita sudah dipermudah. Kita bisa belajar firman Tuhan dengan membaca firman itu sendiri. Kita juga bisa membaca buku, kita bisa melihat video-video yang dimana itu membawa orang-orang untuk mengenal Tuhan. Kita tidak dibatasi oleh hal-hal yang dimana itu menghambat kita. Tetapi sebaliknya, yang menghambat kehidupan kita untuk memperkenalkan Kristus adalah diri kita sendiri. Ketika kita memiliki kemauan untuk memberitakan Injil, maka Tuhan akan memampukan kita dan memberikan hati kepada kita untuk belajar dan kemudian kita sampaikan. Dan yang kedua, mungkin ada orang yang bertanya, Pak, saya ini sedikit sekali waktunya untuk memberitakan Injil. Saya sibuk sekali. Pagi harus berangkat kerja sampai sore. Malam saya harus istirahat, besok saya juga harus melakukan hal yang sama. Seperti itu. Kesibukan yang kita alami adalah kesibukan yang terkadang kita buat sendiri. Banyak sekali kesibukan-kesibukan di mana di tengah-tengah atau di sela-selanya itu ada waktu-waktu yang kosong. Itu kita bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, bahkan orang-orang yang percaya tetapi imannya sangat lemah. Dan mungkin orang yang percaya kepada Tuhan tetapi mereka kurang mengakui atau tidak mengakui Tuhan. Bahkan kemarin saya membaca salah satu kalimat bahwa banyak orang beragama tetapi tidak sedikit orang yang bertuhan. Artinya di sini banyak orang yang memiliki agama tetapi sedikit orang yang percaya akan Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang harus kita injili. Bahkan orang Kristen juga masuk di dalamnya. Oleh sebab itu, beritakanlah Injil tersebut kepada orang-orang di sekeliling kita. Dengan sederhana, dengan kemampuan yang kita miliki. Karena yang membuat orang percaya atau tidak percaya, itu bukanlah kita, tetapi Tuhan. Dan kita hanya sebatas sebagai alatnya saja. Oleh sebab itu, beritakanlah Injil. Dan yang ketiga, mungkin dalam hati kita atau kita mengungkapkan, Pak, saya ini minder. Saya ini takut memberitakan Injil. Saya ini nggak bisa ngomong dan lain sebagainya. Bagaimana caranya saya bisa memberitakan Injil? Jawabannya adalah memberitakan Injil bukan hanya sekedar bicara saja. Memberitakan Injil dengan melalui tindakan kita, membantu, menolong, memperhatikan orang lain, mengasihi orang lain, mendoakan orang lain, dan lain sebagainya. Sehingga orang lain melihat kehidupan kita yang baik. Sehingga mereka melihat Kristus yang ada di dalam diri kita. Ini merupakan suatu penginjilan. Dan mungkin ketika kita ragu, ketika kita takut, mintalah pertolongan daripada Tuhan supaya memampukan untuk memberitakan Injil tersebut. Dan kita percaya serta meyakini bahwa ketika kita mau seperti Yesus mau melakukan tugas tersebut, pasti kita akan mampu. Oleh sebab itu, seperti Bapa telah mengutus Yesus, demikianlah kita telah diutus Yesus untuk memberitakan akan
kabar baik bahwa Yesus telah bangkit. Ubahlah hatimu supaya mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan selanjutnya adalah Yesus memberikan Roh Kudus. Ayat yang kedua dikatakan terimalah Roh Kudus. Dan sebelumnya ada kata yaitu menghembuskan, atau di dalam bahasa Ibrani, terjemahan Yunani yang disebut dengan Vulgata, mengatakan bahwa menghembuskan ini juga sama dengan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ketika Allah membuat manusia dari debu tanah dan kemudian Allah menghembuskan nafas kepada si tanah tersebut sehingga tanah itu menjadi hidup dan disebut dengan manusia, yaitu Adam. Dan kata menghembuskan ini juga memiliki arti bahwa orang yang telah mati menjadi orang yang hidup, karena di dalamnya Tuhan memberikan rohnya kepada orang tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya pernah bertemu dengan seseorang. Dan dia mengatakan kepada saya, Pak Elkana, tidak semua orang di dunia ini memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Dan kemudian dengan antusias saya mengatakan, kok bisa Pak? Seperti itu. Dan dia mengatakan ciri-ciri, tanda-tanda atau pengalaman orang yang mengalami Roh Kudus itu sendiri. Dia mengatakan dulu ketika dia pergi ke persekutuan keluarga, dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan dia merasakan bahwa di atas kepalanya ada angin yang berputar, yang begitu lembut tetapi sedikit kencang, lalu masuk ke dalam tubuhnya, kemudian tubuhnya bergetar, dan setelah kemudian bergetar dia angkat tangan dan dia menangis merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa katanya. Dan pada saat itu dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berani menyatakan kebenaran kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan dia bahkan mengajukan diri untuk bisa menjadi pembina remaja, pemuda, serta mau menjadi guru sekolah minggu. Karena apa? Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Kemudian setelah menceritakan semuanya itu, dia bertanya kepada saya, Mas Elkana kan hamba Tuhan, pastilah pernah mengalami pengalaman yang sama seperti saya. Kalau belum mengalami, waduh, firman Tuhan yang disampaikan kurang mantep, kurang afdol, dan gak ada kuasanya. Seperti itu. Dan dengan jujur saya mengatakan, mohon maaf Pak, saya tidak pernah mengalami pengalaman atau tanda seperti itu. Yang saya alami adalah saya percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, meninggalkan kehidupan yang lama menuju kematian kebinasaan, dan Roh Kudus di dalam hati saya menggerakkan supaya saya hidup memuliakan nama Tuhan dan hidup seperti anaknya, yaitu Yesus Kristus. Mungkin Bapak bisa mendoakan saya supaya saya dapat pengalaman pribadi seperti Bapak. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman seperti ini bukan menjadi suatu patokan atau bukan menjadi dasar ketika orang mengalami Roh Kudus di dalam dirinya. Banyak orang yang bertekun di dalam firman, mengajarkan firman Tuhan, meneliti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti Agustinus, seperti Luther, seperti John Calvin, John Wesley, Charles Spurgeon, dan lain sebagainya, teolog-teolog yang mencintai dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi orang-orang ini tidak mengalami pengalaman seperti itu. Apakah orang ini tidak ada Roh Kudusnya? Saya berani mengatakan orang-orang yang mengasihi Tuhan dan memberitakan tentang Tuhan yang benar, Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Dasar yang pasti, orang telah
Memiliki Roh Kudus adalah dia mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Dan kedua, dengan gerakan Roh Kudus itu sendiri, dia meninggalkan kehidupan yang lama dan mau hidup baru sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Walaupun sering jatuh, walaupun sering tersandung, walaupun dia sering terluka untuk melakukan kebenaran firman itu, tetapi apa? Roh Kudus terus akan menguatkan untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan berdasarkan firman Tuhan. Dan saya meyakini orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar, kehidupannya pasti ada Roh Kudusnya. Oleh sebab itu janganlah khawatir, karena di dalam kehidupan kita pasti ada Roh Kudus ketika kita percaya akan Tuhan. Ubahlah hatimu untuk semakin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan selanjutnya Tuhan memberikan otoritas di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Pada ayat yang ke-23 dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Perkataan ini seakan-akan kita ini seperti Tuhan, yang ketika mengampuni dosa orang, dosanya langsung dihapus. Ketika kita mengatakan dosanya tidak diampuni, dosanya tetap ada di dalam diri orang itu. Bukan seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hal ini merujuk kepada tradisi Yahudi pada saat itu, yang dimana orang-orang Farisi memilih sebagian orang yang belajar firman dengan sungguh-sungguh dan lain sebagainya menjadi Sanhedrin, yang dimana mereka membuat peraturan dan juga memutuskan segala sesuatu. Orang ini bisa masuk kepada golongan orang Farisi atau tidak, ataukah orang ini berdosa atau tidak, dan lain sebagainya. Atau seperti zaman sekarang ini hakim, yang dia dimana bisa memutuskan benar atau salah, memutuskan dihukum atau dibebaskan. Dan seorang hakim ini berotoritas memutuskan semuanya itu. Tentunya mereka memiliki dasar ketika melakukannya, yaitu undang-undang dan juga peraturan. Demikianlah dengan kehidupan orang percaya. Kita bisa menyatakan orang itu berdosa dan dosanya diampuni, dasarnya adalah firman Tuhan. Dan dosanya tetap ada ketika dia tidak mengikuti firman Tuhan. Hal ini merupakan suatu penghiburan di dalam setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan percaya kepada kita ketika kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh baik, yang dimana juga memberikan teguran dan juga memberikan suatu harapan serta semangat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin ada orang yang tidak menghormati ayahnya dan tidak mengasihi ibunya, mungkin memukulnya dan juga menghinanya, bahkan kata-kata binatang keluar dari mulutnya untuk menghina orang tuanya itu. Tetapi ketika dia bertobat dan menyesal serta meminta maaf kepada orang tuanya itu, dan dia merasa bersalah dan dia merasa berdosa, dan kemudian dia datang kepada kita dan mengatakan, apakah dosa saya bisa diampuni? Dan saya atau kita bisa mengatakan, dosamu diampuni ketika engkau percaya kepada Kristus yang telah mengampuni semua dosa-dosamu. Ini adalah suatu hal yang begitu indah dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, jikalau ada orang-orang yang telah melakukan dosa atau pelanggaran, kita mengatakan kamu itu berdosa, kamu itu berbohong, menyakiti hati orang lain, dan lain sebagainya. Tetapi mereka mengindahkannya. Kita berani mengatakan bahwa mereka adalah orang berdosa dan dosanya tetap ada di dalam diri mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan yang mengubahkan artinya adalah kebangkitan yang dimana itu mengubahkan hati kita yang dulu ragu-ragu menjadi yakin, yang sekarang orang-orang yakin, semakin yakin bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit dan
pasti akan menyelamatkan kita. Kebangkitan yang mengubahkan juga mengubahkan diri kita, yang ketika mengalami pergumulan dan lain sebagainya, Tuhan pasti akan memberikan perlindungan dan pertolongan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga menyadari, juga percaya, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan menolong kita, memampukan kita supaya kita hidup di dalamnya. Dan kita juga meyakini bahwa kita adalah utusan-utusan Tuhan yang harus melakukan perintah Tuhan. Tuhan lebih dari 3,5 tahun di dunia untuk memberikan kabar baik bagi orang-orang yang berdosa. Demikianlah dengan kita harus melanjutkan tugas yang mulia ini, amanat ini kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan kita juga harus menjadi pribadi yang terus berproses mau diubahkan, meninggalkan kehidupan yang lama, menjadi kehidupan yang baru sesuai dengan kemurahan Tuhan. Dan yang terakhir, marilah kita menyatakan kebenaran dengan standar dan dasar firman Tuhan, sehingga perkataan kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Biarlah kebangkitan yang mengubahkan hati kita ini menjadikan suatu jalan kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kasihi, pada saat ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa kebangkitan-Mu itu membuat kami lebih bersukacita, bahwa Tuhan telah percaya kepada kami, memberikan otoritas, memberikan Roh Kudus, memberikan damai sejahtera, dan juga memberikan kasih yang begitu luar biasa untuk melaksanakan amanat yang begitu indah. Ajarkan kami ya Tuhan, boleh terus berjalan dengan apa yang Engkau telah tunjukkan, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat. Di dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.